Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivio Brian Aruseak dari jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Aditama dengan NPM 11 2025.1.82043. Nah, di sini saya akan melakukan interpretasi atau olah data dari praktikum geolistrik atau geofisika tambang dengan metode geolistrik dari program studi teknik pertambangan. Yang pertama, data yang diperlukan yaitu adalah data Excel dari hasil pengukuran di lapangan. Contoh di sini sudah ada data Excel yang didapatkan rekan-rekan di lapangan. Selanjutnya langsung saja kita membuka aplikasi IP2Win. Nah, pada aplikasi itu IP2Win langsung saja kita menggunakan New Phase Point untuk mengolah data. Yang pertama yang dimasukkan adalah pada kolom AB/2 ini. Didapatkan dari data di lapangan. Nah, pakai AB/2 ini kita blok saja, di copy, langsung dimasukkan ke IP2Win. Pastekan di sini. Selanjutnya data MN ini dikali 2 ya. Masukkan di sini. Setelah itu nilai R dari row. Nah, sudah. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita langsung oke saja, save. Sesuai tadi kita menggunakan data GL4, kasih nama saja lintasan 4 atau GL04. Nah, setelah itu akan muncul data grafik seperti ini. Kita buat AVR. Nilai errornya ini sangat tinggi ya. Bagaimana cara menurunkannya? Dengan cara ini, inversion. Nah, langsung turun 11%. Setelah itu pakai ini, automatic minimization. Nah, jadi 4%. Nah, tetapi menurut saya nilai 4% ini masih besar sih. Kita bisa merubahnya nilai errornya sehingga lebih kecil dengan mengedit kurva. Nah, ini pada kurva kita sesuaikan dengan garis merah ini. Nah, garis merah ini disamakan, titik-titik di garis hitam disamakan dengan garis merah. Terus ini yang ketiga, berarti sini ketiga kita turunkan sedikit. 4 ke 5, naikkan sedikit. 6, 7 ke, nah ini ya disamakan saja. Ini trial and error sih. Nah, ini turunkan. Ini juga. Itu coba di oke lah, langsung turun ke 2% ya. 2% ini sebetulnya bisa dikecilkan lagi dengan cara seperti tadi, diedit kurva. Nah, ini dilihat, oh ternyata di titik ini kurang turun, kita turunkan sedikit. Sama ketiga ini, titik ketiga, nice. Nah, itu kita oke. Nah, langsung 1,4. 1,9. Nah, ini
masih terlalu tinggi, kita kecilkan lagi ya. Coba kita oke, nah sudah 1,7, 1,6. Sudah cukup ini di 1,6. Bisa kita ekspor atau di print, terserah kalian. Jika di print juga bisa. Kita simpan dulu. Di ekspor juga bisa. Ini terserah kalian. Nih kita save saja, namakan GL04 atau lintasan keempat. Nah, setelah mendapat data ini, kita perlu masuk ke progress. Langsung kita buka aplikasi progress. Kita masukkan data dulu ya, soalnya kalau di progress tidak bisa di copy. Harus diketik satu-satu. Kolom spacing ini diisi dari angka AB per 2. Sini ada 1,5, 2,5, 4, 6 dan seterusnya sampai ke 100. 8 12. Nah, ini ada 19 data. Kolom offset ini didapat dari row. Dari sini juga bisa. Nah, ini nilai row ini. Ini saya enak. Nilai row-nya di Excel juga bisa, sama saja ini soalnya. Kita masukkan satu-satu sampai ke 100 atau 19 data. Tiga koma enam, 106,3, 7, 1, 736,9, 721,7, 794,1. Nah, setelah kita masukkan di aplikasi progress, nah setelah seperti ini langsung di format modeling. Kita save dulu. Nah, bisa kasih nama GL04 karena ini data lintasan 4. Nah, nilai depth dan resistivity ini kita dapatkan dari hasil pituin tadi. Nah, nilai ini. Nah, bentar. Nice, nilai ini. Kita masukkan. Untuk resistivity didapat pada kedalaman 0 atau layer pertama
sini didapatkan resistivity-nya di angka 146,6. Lalu untuk kedalaman depth kedua ini ada 0,5841, lalu 1,692 dan 3,56. Untuk resistivity-nya ada 17,6 dan 5,89. Lumayan tinggi nih. Dan 38,66. Setelah itu di forward proses. Nah, ini ketemu nilai RMS-nya di 2,7 loh. Kok masih tinggi? Setelah itu di inverse modeling kita langsung proses. Nah, ini bisa turun di 2,4%. Setelah itu di interpretasi data. Nah, ini gambar kunci, klik aja langsung ketemu hasilnya. Ini bisa dilihat grafiknya. Yang titik-titik biru ini merupakan data dari titik-titik pengukuran. Nah, ini bisa dilihat spasi, lalu nilai errornya. Oh, ini ada yang 0, ada yang -1, ada yang 4. Nah, ini sudah selesai ya untuk di aplikasi Progress. Kalian bisa melanjutkan ini litologi, ini namanya. Bisa dilihat menggunakan tabel. Nah, saya kasih gambaran contoh ya. Nah, ini bentar. Unduh saja. Nah, ini nanti untuk litologi. Bagaimana cara kita menentukan nilai tahanan atau resistivity-nya? Ini pada kedalaman depth ini bisa dilihat dalam meter ya, 0 sampai 0,5 atau 0,6 ada nilai 160,50. Nilai 160,50 ini apa? Kita juga harus menentukan atau melihat dulu lembar geologinya ya. Berhubung saya di sini tidak mendapat data atau lembar geologinya, kita langsung lihat saja pada tabel ya. Nah, bisa dilihat nilai 160 itu bisa masuk di gravel. Soalnya di sini 100 sampai 600. Soalnya dia lapisan pertama. Jadi wajar kalau gravel. Selanjutnya lapisan kedua ini cuma di angka 13,90. Kita lihat yang kecil. Nah, yang masuk range 13,90 di mana? Bisa jadi clay lempung atau juga bisa ini gravitik atau juga pirit, bisa jadi gelina juga bisa jadi. Kita harus memastikan dengan lembar geologinya. Berhubung saya tidak ada, jadi kita kira-kira. Selanjutnya ini ada yang di 59.000 di layar ketiga pada kedalaman 1,6 ini 1,5 1,6 sampai 3,3 meter. Wah, ini apa kok besar sekali? Kita lihat di sini 59.000.
berarti di atas 10.000. Bisa jadi greenstone atau juga quartz atau quartza. Ya, tinggal nyocokkan dengan lembar geologi, nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Saatnya di lapisan litologi paling bawah di 3,3 sampai 5 meter ini 38,21. Ini kecil, bisa jadi clay lagi. Kalau nggak clay ya bisa pirit juga sih, atau galena, tergantung lembar geologi ini nanti di lapisan keempatnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk mengolah sampai dengan aplikasi Progress kita bisa mendapatkan litologi batuan dengan menentukan nilai resistivitasnya dan menyocokkan dengan lembar geologi pada tabel resistivitas batuan tersebut. Terima kasih. Jika ada suatu kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, atau ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.